Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang mengatakan gini. Jadi dia bercerita tentang salah satu akunnya itu dulu trafficnya cukup lumayan cukup tinggi gitu ya, sekitar 5 ribuan per hari. Tapi sekarang untuk bisa mencapai 1000 pengunjung aja per hari itu sudah suatu keajaiban gitu ya. Nah lalu dia tanya, kira-kira penyebabnya apa dan juga bagaimana sih cara untuk mengatasinya ya. Nah sekarang saya akan mengajak teman-teman dulu ngomongin penyebabnya. Ada beberapa penyebab yang bisa mengakibatkan toko kita itu menjadi sepi. Selain faktor memang dari eksternal itu di luar toko kita. Contohnya misalnya kalau dari Shopee itu memang mengalami penurunan traffic ya. Kita bisa ketahui misalnya jumlah pengunjung yang masuk ke Shopee mungkin sedikit berkurang karena sekarang ada kompetitor yang cukup kuat seperti TikTok gitu kan. Selain itu, ada penyebab-penyebab lain yang bisa mengakibatkan toko kita mengalami penurunan traffic. Yang pertama itu bisa jadi karena teman-teman itu mengganti judul produk untuk produk kalian yang sebetulnya itu saat itu sudah memiliki traffic cukup baik ya. Kalian mungkin kumpul-kumpul dengan teman, lalu teman-teman ngajarin untuk yuk kita ganti judul produknya, reset judul produk yang baru. Nah itu tidak bisa diterapkan untuk semua toko, dan akhirnya kalian terapkan di toko kalian. Bukannya jadi bagus, tapi justru makin rusak. Yang kedua yang juga bisa mengakibatkan toko kalian itu mengalami penurunan traffic itu karena mungkin kalian kehabisan stok, pernah kehabisan stok ya, untuk produk bestseller kalian. Jadi kalian tuh punya satu produk bestseller banget nih, saking larisnya, kalian tuh kehabisan stok. Mungkin kalau kalian itu punya produk itu import ya, import kan mungkin nunggunya lama, atau pas produksinya agak tersendat nih, ya. Jadi produk tersebut kosong untuk waktu yang lama, contohnya misalnya sampai 2 minggu atau bahkan 1 bulan kosong. Nah itu akan mengakibatkan algoritma produk kalian ini turun dan digantikan oleh kompetitor kita. Jadi di saat kemudian kalian restock dan produk kalian sudah ada stok lagi, itu performanya sudah tidak bisa seperti sebelumnya. Penyebab yang ketiga juga dikarenakan rating yang buruk ya. Jadi bisa jadi karena sebelumnya kalian tuh laris banget nih. Kenapa? Karena produknya bagus, murah gitu ya, murah. Tapi ternyata begitu sampai ke tangan customer kecewa nih, ternyata tidak seperti gambar. Fotonya terlalu di make up gitu ya, fotonya bagus banget, tapi begitu datang, bahannya tipis, bahannya nggak sebagus di foto atau videonya. Nah kemudian rating buruk ini terakumulasi dan membuat rating produk kalian turun. Kalau sudah begini, biasanya exposure terhadap produk kalian pun diturunkan, alias posisi produk kalian dalam pencarian itu tidak lagi berada di posisi yang bagus. Yang keempat, bisa jadi karena produk kalian tuh sudah nggak kompetitif lagi. Jadi misalnya gini, kalian jual, tahun kemarin itu laris banget, kenapa sekarang tuh susah banget? Bisa jadi gini, kalian saat itu menjual dengan produk tersebut dengan harga 100.000 gitu ya. Nah dengan harga 100.000 itu kalian tuh termasuk adalah salah satu penjual yang termurah gitu ya. Kemudian mungkin banyak supplier lain yang bisa memproduksi, bisa jadi KW-nya nih ya. Kalau sebelumnya kita jual yang versi bagus nih, original gitu. Kemudian muncul produk-produk yang KW nih, yang versi buatan lokal gitu ya, buatan lokal, dan ternyata bisa dibuat dengan harga murah. Kemudian banjirlah produk tersebut di pasaran, yang mengakibatkan produk kita terlihat begitu mahal. Contoh ya, kemarin sekitar beberapa tahun yang lalu saya tuh tertarik dengan satu produk nih, produk apa? Dompet pria yang cukup panjang itu, saya lupa mereknya apa. Itu buatan impor. Produk ini memang murah sih sebetulnya, modalnya cuma sekitar 50 ribuan, tapi bisa kita jual di harga 150, dan waktu itu cukup lumayan laris ya. Nah kemudian banyak importir lain yang melihat produk ini juga bagus. Kemudian mereka menjual dengan harga lebih murah, contohnya 100.000, kemudian 90.000, 80.000. Sebelumnya produk kita dengan harga 150.000 ini menarik, tapi kemudian orang melihat kok ada orang yang menjual dengan foto yang sama, video yang sama, dan bahkan produk ini sama sebetulnya ya, tapi dijual dengan harga hanya 100.000, sehingga kemudian orang pindah ke penjual lain, ke seller lain, tidak lagi membeli produk kita jadi terlihat mahal. Atau kemudian ada juga pengrajin lokal ya, karena dompet ini kan buatan semi kulit ya, biasanya di daerah Bandung, Garut gitu kan banyak pengrajin kulit ya. Kemudian membuat versi lokal dompet yang mirip, tapi nggak bisa duplikat banget ya, mirip bentuknya saja mirip,
tapi dengan harga lebih murah lagi dijual berapa? 30.000, 40.000. Nah, akhirnya produk yang kita jual ini bener-bener mati gini ya. Kita nggak bisa lagi menjual produk tersebut dengan harga 150.000, mau nggak mau kita turunkan. Dan begitu udah kita turunkan pun harganya udah perang-perangan harga banget. Dan yang terjadi seperti ini ya produk kita udah satu nggak laku lagi, traffic pun yang masuk ke produk tersebut benar-benar turun karena orang begitu melihat harga produk kita udah males klik, orang akan lebih mengklik produk kompetitor kita yang lebih murah. Dan yang terakhir nih ya, karena teman-teman itu terlalu sering on off iklan, bukan on off iklan yes yang saya sorotin, tapi di sini. Jadi kalian tuh sebetulnya awal-awal traffic kalian bagus, misalnya sehari bisa 5.000 pengunjung yang masuk. Nah ini bagus ya, mungkin organiknya pun udah oke banget. Tiba-tiba kalian mungkin dihubungi dari RM atau diajarin sama teman-teman, iklan. Kemudian kalian mengiklankan best seller kalian. Nah, ini satu kesalahan fatal. Kalian mengiklankan best seller yang ada di toko kalian dengan harapan produk tersebut jadi makin banyak penjualannya. Mungkin biasanya sehari udah terjual 100, diiklankan bisa jadi 200. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Begitu kalian iklankan, biayanya nambah, tapi omsetnya tetap. Sehingga kalian kemudian berpikir untuk ngapain saya iklan, mending dimatiin aja iklannya daripada saya iklan sama aja tapi bayar gitu kan. Kemarin-kemarin tanpa iklan laku 100. Sekarang dengan iklan ngabisin duit ratusan ribu, penjualan tetap 100 juga, kan rugi, mending dimatiin. Nah, begitu kalian matiin, algoritma iklan kalian ini udah turun organiknya. Jadi begitu kalian matiin, kalian udah nggak dapat penjualan, nggak bisa 100 order lagi seperti sebelumnya. Mungkin tinggal 10 atau 20 order. Nah, di sini kalian mulai stres. Stres karena order kalian nggak bisa naik lagi, iklan lagi. Nah, akhirnya kalian ketergantungan nggak sama iklan. Dan begitu kalian maksain nggak iklan, akhirnya kalian nggak dapat order dan traffic terhadap produk kalian ini turun drastis. Nah, oke. Ini karena videonya cukup panjang, part pertama ini saya jelaskan kepada teman-teman mengenai penyebab dari kenapa traffic di toko kita bisa turun. Kalau teman-teman ikutin terus, saya akan buatkan part kedua bagaimana cara mengatasinya untuk bisa memulihkannya kembali seperti sedia kala. Ikuti terus dan jangan lupa jempolnya ya. Like, komen, dan share juga video ini supaya lebih bermanfaat buat teman-teman semua yang lain. Dan kalau kalian ingin belajar lebih dalam, kalian bisa join di membership saya ya. Saya rekomendasikan teman-teman pilih yang platinum supaya bisa mengakses semua video pelatihannya dengan lebih komplit. Terima kasih dan salam cuan.